Dari anak pejabat yang terbuang akibat revolusi kebudayaan hingga menjadi pemimpin paling kuat di Cina, kisah Xi Jinping adalah perjalanan panjang menuju puncak kekuasaan. Bagaimana dia bisa memegang kendali penuh atas Cina, bahkan lebih kuat dibanding pendahulunya. Ini adalah sedikit kisah kebangkitan Xi Jinping. 中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14多亿。 Sebelumnya aku ingin memperkenalkan dulu siapa dia ini. Namanya adalah Xi Jinping. Lahir pada 15 Juni 1953 di Beijing. Ayahnya bernama Xi Yongxun. Maaf kalau misalkan penyebutan dalam bahasa Cinanya jelek ya. Ayahnya itu adalah seorang revolusioner dan pejabat tinggi Partai Komunis Cina atau PKC. Namun pada tahun 1962 ayahnya dituduh berkhianat dan disingkirkan oleh Mao Zedong. Tahun 1966 ketika Mao meluncurkan revolusi kebudayaan, keluarga Xi Jinping itu ikut menjadi korban. Ayahnya dipenjara, ibunya dipermalukan di depan umum, dan Xi sendiri dikeluarkan dari sekolahnya. Pada saat usianya 15 tahun ya, Xi itu dikirim ke desa terpencil di Liangjiahe, Provinsi Shanxi, Cina. Di sana dia itu menjalani kerja paksa bersama jutaan pemuda lain dalam program Down to the Countryside Movement. Kelihatannya seperti tersiksa, tapi disinilah titik balik dari semuanya. Xi tidak menyerah ya, meskipun hidup dalam kondisi sulit. Dia itu mempelajari strategi bertahan dan membangun hubungan dengan rakyat pedesaan. Terus pada tahun 1974, dia berhasil masuk Partai Komunis Cina setelah 10 kali ditolak. Xi Jinping meniti karirnya dari bawah banget. Pada tahun 1982, dia menjadi sekretaris provinsi di Hebei. Tahun 1985, dia dikirim ke Amerika Serikat untuk belajar pertanian di Iowa, di mana pengalaman yang membentuknya mempunyai pandangan terhadap Barat. Terus pada tahun 1999 sampai 2007, dia itu memimpin provinsi Fujian dan Zhejiang, di mana di sana dia dikenal sebagai pemimpin yang cukup disiplin dan pro ekonomi. Terus berlanjut 2007 dia ditunjuk sebagai pemimpin partai di Shanghai, yang sudah pasti semakin dekat ke pusat kekuasaan Beijing. Berlanjut pada tahun 2007, Xi Jinping masuk ke dalam komite tetap Politburo, yang mana ini adalah lingkaran elit pengambil keputusan di Cina. Saat itulah namanya mulai disebut sebagai calon penerus Hu Jintao. Pada November 2012, Xi Jinping resmi menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Cina, menggantikan Hu Jintao. Hal ini tuh menjadikannya pemimpin tertinggi di Cina dengan posisi sebagai sekretaris jenderal PKC atau pemegang kekuasaan tertinggi di Cina. Dia juga menyandang sebagai presiden Cina atau sebagai kepala negara resmi, dan sekaligus dia juga sebagai ketua komisi militer yang sudah pasti menjadi komandan tertinggi tentara pembebasan rakyat Cina. Salah satu langkah besar pertamanya itu adalah kampanye anti korupsi terbesar dalam sejarah Cina. Lebih dari 1,5 juta pejabat itu ditindak, termasuk anggota Politburo dan jenderal militernya. Para kritikus menilai ini sebagai cara Xi untuk menyingkirkan lawan politiknya. Dan pada tahun 2017, dia tuh memperkenalkan Xi Jinping Talk yang dimasukkan ke dalam konstitusi Cina yang menjadikannya selevel dengan Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Yang mana kalau misalnya kalian nggak tahu ya, mereka ini itu adalah dua pemimpin besar Tiongkok yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah modern negara tersebut. Sejak era Deng Xiaoping, presiden Cina hanya boleh menjabat 2 periode untuk mencegah kultus individu seperti Mao. Namun pada tahun 2018, Xi Jinping itu mengubah aturan itu semua. Dengan suara mayoritas di Kongres Rakyat Nasional, batas 2 periode itu akhirnya dihapuskan. Artinya, Xi Jinping itu bisa berkuasa seumur hidup. Keputusan ini tuh memicu kritik internasional ya. Tetapi di dalam negeri sendiri, Partai Komunis itu memastikan tidak ada oposisi yang bisa menggoyahkan Xi Jinping.
Xi Jinping itu ingin menjadikan Cina sebagai kekuatan utama dunia dengan beberapa langkah besar, seperti contohnya kayak pertama Belt and Road Initiative (BRI), proyek infrastruktur global senilai triliunan dolar untuk memperluas pengaruh Cina ke Asia, Afrika, dan juga Eropa. Lebih dari 140 negara itu telah bergabung, meskipun beberapa diantaranya kini mempertanyakan utang yang ditimbulkan. Kedua, sensor dan kontrol ketat. Jadi kalau misalkan kalian sadar, internet di Cina itu semakin diawasi, mulai dari Google, Facebook, dan YouTube itu diblokir. Jadi rakyat Cina itu hanya bisa menggunakan media yang dikontrol pemerintah aja. Bayangkan gimana jadinya kalau misalkan hal ini tuh diterapkan di Indonesia. Apa kira-kira yang terjadi? Aku pengen tahu pendapat kalian sih. Ya, kayaknya sih banyak yang nggak terima ya gitu kan. Kita tahu lah rakyat kita seperti apa ya. Ketiga, ketegangan dengan Amerika Serikat dan Taiwan. Jadi di bawah sih Cina itu semakin konfrontatif dengan Amerika Serikat dalam perdagangan, teknologi, dan militer. Xi berjanji akan mengambil kembali negara Taiwan meskipun dunia internasional itu menentangnya. Pada Oktober 2022, Xi Jinping terpilih untuk periode ketiga yang menjadikannya pemimpin Cina terkuat sejak Mao Zedong. Xi Jinping itu telah mengubah Cina menjadi negara yang lebih kuat dan lebih terkendali di bawah satu orang. Namun pertanyaannya adalah, apakah Xi Jinping akan terus berkuasa tanpa batas? Ataukah Cina akan menghadapi tantangan besar yang bisa menggoyahkan kepemimpinannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan apa opini kalian melihat ini? Kita tahu ya bahwa Cina itu memang sangat maju banget negaranya, dan bahkan rata-rata cloningan dari barang-barang apapun itu semua dicetak di Cina, dan itu juga harganya relatif murah lagi gitu kan ya. Menurutku memang Cina ini sangat bisa menjadi negara yang cocok untuk dicontoh sih, menurutku ya. Ya nggak harus semuanya lah, tapi minimal cara mereka memandang tentang politik dan ekonominya mungkin bisalah dipelajari gitu. Apalagi kalau misalkan kayak hukuman mati itu diterapkan di Indonesia gitu, itu mungkin kayak banyak pejabat yang ketakutan lah pastinya gitu ya, mengurangi apa ya, kalau bahasanya itu kayak mengurangi sampah negara lah gitulah ya. Tapi kita doakan aja semoga negara kita Indonesia, mau gimana pun keputusan yang diambil oleh presiden, kita harus mendukung. Meskipun kadang-kadang ya ada pro dan kontra ya, tapi tetap aku yakin sih, keyakinanku gimana ya. Jujur sebenarnya ada beberapa hal yang memang aku nggak setuju dengan Pak Prabowo, tapi ada banyak hal juga yang aku setuju dengan Pak Prabowo. Namanya pemerintah tuh pasti, kalau misalkan ini secara awam aja ya, dari pandanganku ya, menurutku pemerintah mengambil keputusan itu pasti sudah dipikirkan jangka panjangnya ya. Tapi karena memang mungkin rakyat kita atau mungkin masyarakat kita itu kayak nggak tahu ya, mungkin aku salah, minta maaf. Indonesia tuh kayaknya sensitif banget sih kalau dengan hal-hal hal-hal kayak berbau politik, agama, ras, dan lain-lainnya itu kayak bener-bener sensitif banget gitu. Padahal mereka tuh kadang-kadang belum tentu, ini nggak semuanya ya, kadang-kadang mereka tuh belum tentu ngerti gitu maksudnya apa, tujuannya apa, tapi tiba-tiba langsung ada rame gitu aja gitu. Ya aku cuma situ aja lah ya, kita ini bahas Xi Jinping kenapa ke Indonesia gitu kan ya. Ya mungkin itu aja lah ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton Kasus sampai habis, dan aku juga ada segmen terbaru LK Politik, kalian bisa nonton di sana tentang politik-politik. Itulah dunia politik yang panas gitu ya, kalian bisa nonton di sana. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Maaf Rek kalau misalkan penjelasanku kurang jelas ya Rek ya. Belajar ngobrol lah ya sih.